Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat-Nya sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, berpuasa di bulan Ramadan yang hari ini sudah berada pada tanggal 29. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan saya bertugas malam ini. Nah, akhir-akhir Ramadan biasanya banyak yang bertugas cadangan atau istilahnya itu infak. Mungkin saya juga termasuk ustaz infak ya. Saya mohon maaf untuk mengubah tema ceramahnya, sesuatu yang mungkin menjadi pemahaman baru bagi kita terhadap kekuasaan Allah, bahwa setiap detik, setiap hari, bulan, tahun seperti dialognya malaikat dengan Allah sewaktu ditanyakan tentang nama-nama benda. Kemudian malaikat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tak ada ilmu bagiku illa kecuali apa yang Kau ajarkan. Ma'alaikum. Jadi kalau itu setiap ilmu pengetahuan yang diterima oleh manusia detik per detik, bulan per bulan, kecuali Allah ajarkan, maka ilmu tersebut tidak mungkin ada di dunia. Apa yang terbaru yang Allah ajarkan? Mungkin ceramah Ramadan yang lalu saya bercerita tentang bagaimana James Webb Telescope yang diluncurkan di Amerika untuk mengetahui berapa lama umur bumi kita. Dalam ilmu pengetahuan terbaru dinyatakan ternyata tidak ada yang bisa mengatakan berapa pasti Allah telah menciptakan makhluk yang salah satunya lah bumi dan segala isinya. Tidak ada yang pasti. Yang bisa dikatakan adalah yang bisa diobservasi oleh alat sampai saat ini, ujung dunia itu berumur sekitar 13,4 bilion perjalanan cahaya. Itu yang bisa diobservasi, tapi yang sebenarnya Allahu a'lam. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, benar akbar itu sampai saat sekarang, ciptaan Allah itu dengan teknologi apa yang Allah berikan sesuai dengan ayat tadi, belum mampu manusia mengatakan bahwa umur alam semesta ini sekian bilion tahun. Berarti ada ketidakberhinggaan. Apakah setelah
tidak beriman kepada Allah di situ. Nah, tahun ini tema ceramah yang saya akan sampaikan malam ini adalah ilmu apa lagi yang terbaru yang dibuka oleh Allah. Mungkin kita mengenal dan mendengar orang bicara tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Manusia mencontoh apa yang diciptakan oleh Allah. Mencontoh. Saya yakin tidak mampu untuk menandingi, tapi hanya mencontoh. Apa yang dicontoh oleh manusia sekarang dengan artificial intelligence? Bagaimana mata melihat sesuatu, dan sesuatu itu bisa dengan cepat dimengerti oleh manusia itu sendiri. Lewat apa? Lewat mata, terus ke otak. Otak menerjemahkan bahwa saya bertemu dengan Faiz. Gimana mata bisa melihat ini adalah yang namanya si A? Diterjemahkan ke dalam otak kita, diproses, kemudian keluar itu namanya adalah Faiz. Bagaimana? Disitulah kecerdasan buatan. Mata itu direpresentasikan dengan kamera. Kemudian suara yang didengar oleh telinga itu direpresentasikan dengan mikrofon. Kemudian setelah ada mata, ada telinga, kita bisa mendengar suara, itu adalah speaker. Semua informasi itu dicoba oleh manusia, diolah lewat yang dinamakan dengan komputer. Itulah otak. Mampukah komputer yang kita punya sekarang menyamai otak manusia? Allah a'lam. Saya yakin tidak akan. Kemudian, apa aplikasi yang kita rasakan sekarang yang bermanfaat? Mungkin kita bicara ChatGPT. Tulis, tanya, keluar jawaban. Bagaimana ChatGPT keluar dengan jawaban? Itu dinamakan algoritma untuk mencari jawaban dari informasi yang ada di dunia maya. Dikumpulkan semua. Kalau begitu, ini adalah cara manusia untuk mencoba mencari rahasia Allah. Bagaimana otak bekerja mengumpulkan semua informasi, sehingga informasi setiap orang yang duduk di sini dan di belakang dan ibu-ibu itu kita bisa paham dan mengerti siapa orang. Begitu juga dengan internet sekarang. Begitu banyak informasi, dikumpulkanlah informasi itu, dibikin algoritmanya. Kita bertanya, komputernya menjawab. Tapi kalau ChatGPT yang mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan atau belum menggunakan, itu algoritma mencari bahasa, mencari kata dan lain-lain. Terbayang nggak kalau ada yang mampu kamera membaca sewaktu kita difoto, difoto oleh kamera. Kamera kita itu bisa mengatakan bahwa ini adalah si A, ini adalah si B. Jadi kalau kita punya kamera, kita potret orang,
dia sudah tahu ini Pak Yatmo. Dari mana mereka tahu? Sementara mata manusia mampu melakukan itu. Sewaktu dia melihat seseorang, oh ini guru saya. Tapi kalau kita menggunakan kamera, kita foto, tahu nggak kamera itu ini guru kita? Nggak tahu. Sekarang itu yang dicoba. Nah, apa aplikasi paling canggih saat sekarang? Mungkin saya bercerita sedikit. Bapak Ibu mengenal Uber, Gojek, ya. Awalnya itu Gojek itu kalau saya nggak salah dia meniru Uber di awal. Apa sih Uber itu? Jadi penemu Uber ini sewaktu dia berkunjung ke kota San Francisco di Amerika, pagi-pagi dia mencari taksi. Dia butuh taksi, tapi sopir taksi nggak tahu bahwa ada yang mencari taksi. Sopir taksi berkeliling-keliling kota San Francisco mencari penumpang. Penumpang butuh taksi, taksi butuh penumpang, tapi tidak ada yang mengkonek. Nah, seorang penemu ini berpikir, kalau begitu, coba Bapak bayangkan, kalau San Francisco lagi musimnya musim winter, salju, cari taksi keluar sangat dingin. Apalagi menunggu di luar, kayak di sini kita cari keluar tunggu stop gampang. Tapi kalau pas dingin, nah dia bikinlah aplikasi. Dinamakan aplikasi itu bukan Uber tapi Uber Cab. Cab itu bahasa Inggrisnya adalah taksi. Uber Cab. Uber itu kepanjangan You Better Have a Cab. Kamu sebaiknya punya taksi. You better have a cab. Uber Cab. Gak apa-apa cerita ini di luar pengetahuan, boleh ya Bapak itu. Jadi dia bikin aplikasi Uber Cab. Nah, kalau di Amerika segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu peraturannya sangat ketat. Dia bikin aplikasi Uber Cab sehingga dia bisa mengkonek antara taksi dengan penumpang. Jalan itu aplikasi. Tiba-tiba ketahuan sama otoritas kota San Francisco. Ada taksi beroperasi tapi dia tidak melihat ada izinnya. Dipanggil penciptanya tadi, panggil, kamu punya taksi, izinnya mana? Terus dia kaget, saya nggak punya taksi, saya punya cuma aplikasi, saya bukan perusahaan taksi. Debat antara yang bikin Uber Cab apps dengan otoritas San Francisco, akhirnya diterangkan apa itu aplikasi. Saya nggak punya aset, nggak punya mobil, nggak punya sopir, nggak punya apa-apa. Saya cuma punya aplikasi ini. Kenapa saya harus minta izin aplikasi ini saya jalankan? Singkat cerita, akhirnya disepakati. Kalau gitu dia bilang, kamu bukan perusahaan taksi. Bukan, ini perusahaan IT. Kalau ini perusahaan IT, maka drop itu Cab, jadilah Uber. Nah, itu sejarahnya Uber itu. Ya, Ubernya beroperasi, tapi lama-lama dia harus menjamin bahwa para sopir taksi yang punya mobil itu dari sisi keamanan, otoritas di San Francisco mulai mempertanyakan lagi, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa sopir-sopir yang menggunakan apps ini itu bisa aman bagi penumpang?
Bagaimana kalau kecelakaan nanti siapa yang tanggung? Kecelakaan, wah kalau di sana di asuransi itu sangat pelit dan mahal. Nah kemudian baru si pemilik Uber ini mikir, kalau gitu punya sopirnya harus diasuransikan dan harus punya kualifikasi ini segala macam. Ya sudah, gimana caranya punya taksi tak punya sopir? Itulah jadinya driverless car. Ini tidak jalan sendirian. Sewaktu seorang imigran dari Cina, perempuan, imigrasi ke Amerika, umur 13 tahun, gak bisa berbahasa Inggris, landed di New Jersey sama orang tuanya, kuliah di Princeton. Princeton itu dimana Einstein tempat dia mengajar. Dia ingin jadi seorang fisikis seperti Einstein. Masuk Princeton, beasiswa. Kemudian dia tertarik dengan fisika dan matematika. Jadi artificial intelligence itu dasarnya adalah fisika dan matematika. Komputer itu adalah yang membantu. Fisik, bagaimana mata, telinga, itulah banyak fisika. Algoritma untuk mengolahnya itu adalah banyak matematika. Komputer adalah otak. Dia dapat tawaran S2 di Caltech. Ini universitas bagus di Amerika. Princeton, Caltech, S2, S3. Di situ dia punya riset. Riset pertamanya itu adalah bagaimana mata mengenal objek. Sewaktu gambar kambing ditaruh di mata manusia pelan, oh ini kambing. Jadi diukur sama dia otak, bisa mengenal bahwa ini kambing. Dicepatin lagi, oh ada gambar ayam. Oh ternyata mata manusia bisa mengenal itu ayam. Singkat cerita, dia punya research. Sewaktu sekarang dapat foto anjing dan foto kucing. Bagaimana algoritmanya membedakan antara kucing dan anjing? Ada ukuran anjing seperti kucing, ada bentuk anjing seperti kucing, kumisnya sama, ini sama. Tapi manusia dengan cepat bisa membedakan mana anjing dan kucing. Tapi kamera mampu nggak bedakan ini anjing dan kucing? Sangat susah. Maka dilakukanlah sayembara untuk mencari algoritma terbaik untuk bisa mengenal mana yang kucing, mana yang anjing. Dan pemenangnya itulah kita kenal sekarang Godfather dari AI itu, Jeff Hinton itu pemenangnya, dan tahun lalu menjadi pemenang Nobel, diganjar dengan pemenang Nobel. Karena setiap pemenang Nobel itu adalah dia memberikan kontribusi terbesar terhadap apa? La ilma lana illa ma 'allamna. Terbukanya atau dibukanya rahasia Allah terhadap ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang bisa menemukan itulah saat sekarang mendapat ganjaran menjadi pemenang Nobel. Bapak Ibu silahkan dia di Google, Jeff Hinton itu dia pemenang Nobel itu jadi chief scientist dari Google kita, dan sekarang menjadi profesor di Stanford. Saya yakin suatu saat dia akan menjadi pemenang Nobel juga. Di mana kita umat Islam berada?
Apa kontribusi kita terhadap ilmu-ilmu Allah yang dibukakan kalau kita yakin dengan ayat tadi? Illa ma'alamtana, kecuali apa yang Allah ajarkan. Dan Allah mengajarkan itu ke siapa? Kepada ilmuwan-ilmuwan di mana? Di barat. Mana ilmuwan Islam? Sementara kita masih sibuk dengan apa? Nah, berangkat dari algoritma yang diciptakan tadi, maka 4 kota di dunia sekarang sudah punya taksi tanpa sopir. SF, LA, Austin di Texas, satu lagi Phoenix di Arizona. Dia memimik cara kerja manusia tanpa sopir. Dengan kamera dipasang, ada 19 kamera dipasang di mobil tersebut. Dia bisa menghitung kecepatan mobil yang ada depan. Dia bisa melihat orang melintas di jalan sehingga dia bisa merem sendiri. Dia bisa melihat jenis mobilnya apa di depan sana. Dia bisa tahu jalan itu berlubang apa tidak. Waktu jalan berlubang dia akan pelan. Sewaktu tidak ada lampu merah untuk belok, dia bisa mengukur kecepatan mobil depan sehingga dia bisa lewat dengan aman. Ini adalah salah satu puncak dari cara manusia untuk apa? Meniru apa yang Allah berikan kepada manusia. Tapi Allah punya sesuatu yang sampai hari ini mungkin ilmuwan barat belum bisa atau belum pernah membaca tentang ayat ini dalam surat Yasin 65. Apa ini? Apakah ini ilmu apa lagi yang Allah rahasiakan di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan dalam surat ini, al-yawma nakhtimu, suatu hari, nakhtimu berasal dari khatam, tutup, khatamkan, ala afwahihim, atas mulutmu, wa tukallimuna, dan akan berbicara kala, tukallimuna, kepada kami. Apa yang bicara? Aidihim, tangan ini akan berbicara. Kecanggihan apa yang Allah taruh di tangan manusia ini, sehingga suatu saat nanti mulut yang dikenal oleh manusia sekarang mampu berbicara. Kata Allah, nakhtimu, akan kami tutup. Wa tukallimuna, akan berbicara kepada kami tangan. Ini berarti ada apa di sini? Apakah mampu kita menerjemahkan ini secara letternya? Allahu a'lam. Kemudian lanjutkan ayat ini apa? Wa tashhadu, akan bersaksi. Apa yang bersaksi? Arjulu, kaki. Jadi yang berbicara itu bukan tangan dan kaki. Yang berbicara tangan, yang bersaksi kaki. Apa yang ditaruh Allah di kaki kita ini? Memori apa? Ada kamera kan? Ada speaker kan? Ada apa di kaki kita sehingga Allah mengatakan apa? Watashhadu, akan bersaksi. Siapa yang bersaksi? Kakimu.
Kalian apa itu? Allah a'lam. Terhadap apa? Bima kanu yaksibun. Apa-apa yang kamu kerjakan, ingat tangan kita ini ada sesuatu. Allah a'lam. Di kakimu ada sesuatu yang mungkin merekam, Allah a'lam. Tapi dia akan menjadi saksimu. Terhadap apa? Apa yang kamu kerjakan. Sangat dalam ayat ini. Baik dari sisi ilmu pengetahuan. Kalau manusia mampu, bukan mampu, mencoba untuk meniru kembali. Ini sudah ditiru, mata sudah, telinga, otak, meniru. Apakah mampu nanti apa yang terjadi? Sewaktu kita mengambil bukan hak kita, yang mengambil kanan. Waktu kita berjalan ke tempat-tempat yang tidak semestinya, apakah itu akan direkam oleh kaki kita? Allahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.